Saat Suho menghancurkan tubuhnya demi menjadi lebih kuat, seseorang justru sedang menyusun jebakan yang bisa menghancurkan segalanya. Dimulai dari daily quest yang kejam, hingga kemunculan Hunter S rank misterius. 果たしてどこまでいけるか。悪魔の城攻略。 Dengan tekad yang belum padam, Suho terus melanjutkan latihannya dengan melakukan sit-up 100 kali, squat 100 kali, dan lari sejauh 10 km sambil mengangkat amut. Semua itu Suho jalani dengan melakukan bone skill bersama Gray demi mempercepat pertumbuhan kekuatannya. Sementara di sisi Esil dan Beru yang hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, mereka tak tega melihat tubuh Suho dipaksa menembus batasnya sendiri. Hingga sampailah ketika tiba pada tugas terakhir, di mana Suho harus berlari sejauh 10 km sambil tetap menggendong amut. Meski kakinya terasa seperti akan patah setiap kali menyentuh tanah, dan tubuhnya terus dipaksa melampaui batas. Suho tidak menyerah untuk menyelesaikan tugas itu. Namun ia harus menghabiskan banyak healing potion agar otot-ototnya yang hancur bisa pulih dengan cepat. Amut yang menyaksikan semua proses ini perlahan merasa kagum pada Suho. Ia mengakui meskipun Suho harus mengandalkan skill untuk bertahan, nyatanya Suho tetap mampu melewati pelatihan keras darinya. Hingga ketika ia melihat Suho yang tidak pernah menyerah dan selalu menemukan cara untuk terus melangkah. Menurut Amut, suatu hari nanti Suho mungkin bisa melampaui Tarnak dan bahkan para monark lainnya. Tak lama kemudian setelah Suho berhasil menyelesaikan semua tugas daily quest, meskipun dirinya dan Gray harus terkapar lemas nyaris kehilangan nyawa. Kini muncul notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa hadiah penyelesaian daily quest sudah bisa diterima. Dengan tangannya yang masih gemetar, Suho langsung menyentuh sistem Windows sembari berkata, "Latihan ini memang sangat berat, tapi berkat hadiah daily quest, skill toughness-ku telah meningkat dan strength-ku juga naik 1 poin." Meskipun Suho tidak begitu memahami efisiensi metode ini, Suho percaya dirinya pasti akan bertambah kuat jika terus menaklukkan daily quest tersebut. Jadi ia akan mengandalkan Amut pada latihan berikutnya. Singkat cerita, setelah Suho menyelesaikan latihannya dan kembali ke rumah untuk beristirahat, Beru yang melihat Suho terlelap dalam tidurnya, di sini ia ingin memanfaatkan waktu luangnya untuk menonton televisi. Namun kali ini bukan drama Korea yang sedang ia tonton, melainkan siaran berita yang menyampaikan situasi terkini setelah insiden dungeon break di bandara. Diberitakan Asosiasi Hunter telah mengumumkan regulasi baru terkait dungeon tipe field yang terbentuk dari dungeon break. Berbeda dari gate biasa, dungeon tipe field memungkinkan pengumpulan material secara berkala, menjadikannya aset yang sangat menguntungkan. Namun meskipun hak kepemilikan atas dungeon tipe field tersebut kini telah berada di tangan beberapa guild swasta yang membuat mereka semakin kaya. Mulai sekarang, asosiasi ingin meminta penanganan khusus dari Guild Reaper yang memiliki banyak dungeon tipe field, begitu juga pada guild swasta lainnya. Sementara di sisi Lee Min-sung yang baru saja menerima surat dari Asosiasi Hunter. Ia tampak bingung dan langsung mempertanyakan maksud surat tersebut kepada utusan asosiasi. Petugas asosiasi itu kemudian menjelaskan, mengingat Guild Reaper telah memiliki terlalu banyak dungeon tipe field dan hal ini tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan. Maka asosiasi telah mengeluarkan perintah penaklukan dungeon tipe field di wilayah Paju yang saat ini dikelola Guild Reaper. Dan karena Lee Min-sung sudah setengah tahun tidak aktif sebagai hunter, ia diwajibkan ikut serta agar lisensinya tetap aktif. Lee Min-sung yang mendengarnya sontak ia langsung menyadari bahwa ini adalah strategi Wo Jinchul yang sengaja menargetkan lokasi pabrik Stardust terbesar mereka. Namun walaupun Lee Min-sung sudah memutuskan bahwa ia akan menolak proposal ini, tidak peduli meski ia harus melawan asosiasi. Nyatanya proposal tersebut justru langsung disetujui oleh Lim Tae-ju sang Master Guild Reaper, hingga membuat Lee Min-sung tersentak tanpa bisa membantahnya. Setelah utusan asosiasi menyampaikan bahwa mereka akan mengirim sejumlah hunter untuk ikut serta dalam penaklukan Dungeon Field Paju, kini hanya ada Lim Tae-ju dan Lee Min-sung yang duduk di ruangan itu menyisakan keheningan hingga Lee Min-sung memberanikan dirinya untuk bicara. "Lim Tae-ju, apa kau sudah gila? Apa kau tak tahu betapa berharganya sebuah Dungeon Field bagi kita?" Menanggapi pertanyaan itu, Lim Tae-ju langsung menjawabnya dengan balik bertanya, "Kau pikir tujuan asosiasi hanya sebatas membasmi Dungeon Field saja? Saat ini mereka pasti sudah mulai mengendus operasi-operasi ilegal yang dilakukan di dungeon semacam itu. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk tidak meremehkan asosiasi? Sepertinya kau tidak puas hanya dengan mengabaikan peringatanku. Tapi kau juga menggunakan anggota guild seenaknya saat aku tidak ada. Mau sampai kapan kau memperlakukanku sebagai supirmu, Lee Min-sung?" Mendengar hal itu, Lee Min-sung hanya bisa terdiam menundukkan kepalanya, sebab ia sendiri sangat tahu betapa besar perbedaan kekuatan di antara mereka. Hingga sampailah ketika Lim Tae-ju dihubungi oleh tim pengintai yang melaporkan bahwa ada seorang Hunter S rank baru yang muncul di Korea. Akhirnya ketegangan di ruangan itu pun mereda, lalu Lim Tae-ju langsung pergi mengunjungi markas asosiasi untuk merekrut Hunter S rank tersebut. Sementara Lee Min-sung yang kini hanya tinggal sendirian dipenuhi emosi yang bergejolak, di dalam benaknya ia bergumam. S rank baru, dia bilang, apa mereka pikir mereka itu orang hebat?
Sebenarnya kapan anak alien sialan itu akan tumbuh? Dan kapan fragmen itu akan datang untuk menepati janjinya membunuh Lim Tae-ju? Namun begitu Lee Min-sung melihat layar ponselnya, seketika amarah yang tadinya meledak langsung berubah menjadi senyum gila, seolah ada kepuasan gelap yang tersirat di baliknya. Dan ternyata, di layar ponselnya terpampang foto Teal yang berada di markas Asosiasi Hunter. Jadi hal itulah yang membuat Lee Min-sung berpikir, sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu yang menarik. Scene kemudian berpindah ke markas Asosiasi Hunter, lebih tepatnya di ruang evaluasi rank Hunter. Suasana di ruangan itu mendadak berubah ketika kehadiran seorang Hunter S rank baru membuat banyak orang tercengang. Tatapan tak percaya mengarah pada satu sosok yang berdiri tenang di tengah ruangan, dan Hunter S rank baru tersebut tidak lain adalah Teal sang utusan Itarim yang kini telah menyatu dengan fragmen ketiganya. Saat seseorang memanggil namanya, Teal langsung menoleh ke sumber suara tersebut. Orang itu adalah Hunter Choi Jong-in yang ingin mengucapkan selamat atas kebangkitan Teal sebagai Hunter S rank baru di Korea. Dan berhubung Teal sekarang telah mengungkapkan identitasnya di hadapan publik dengan nama Park Do-jin, maka sejak saat itu identitas Park Do-jin sudah resmi melekat padanya. Begitu Choi Jong-in dan Do-jin saling bertatap muka, untuk sesaat Choi Jong-in nyaris menyadari kalau mereka pernah bertemu sebelumnya. Namun Do-jin segera menyangkalnya dengan mengatakan bahwa ini adalah pertemuan pertama mereka, tapi bukan berarti ia tidak mengenal Choi Jong-in. Sementara ketika Choi Jong-in langsung menuju inti pembahasan, di mana ia ingin menawarkan kontrak resmi untuk merekrut Do-jin bergabung dengan Guild Hunters. Tanpa diduga oleh Choi Jong-in, ternyata Do-jin malah menolak tawaran darinya dengan alasan karena ia sudah memikirkan untuk bergabung dengan guild lain. Lalu ia menunjuk ke arah Lim Tae-ju yang baru saja tiba di ruangan evaluasi, hingga membuat perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Dengan memberi isyarat tersebut, Do-jin ingin mengumumkan kepada publik bahwa ia telah memilih akan bergabung dengan Guild Reaper. Dan keputusannya itu mengubah banyak hal. 1 minggu kemudian, setelah Asosiasi Hunter menurunkan perintah penaklukan Dungeon Field Paju, di sini terlihat para Hunter yang didukung oleh Asosiasi dan Hunter Guild Reaper yang bersiap melakukan penaklukan Dungeon Field. Dengan senyum profesional, Baek Mi-ho langsung memperkenalkan dirinya kepada Lee Min-sung bahwa ia akan ikut berpartisipasi sebagai perwakilan dari Guild White Tiger. Lalu setelah Lee Min-sung juga memperkenalkan dirinya sembari meminta maaf karena telah merepotkan Baek Mi-ho. Di dalam benaknya Baek Mi-ho kemudian bergumam, "Wah, seperti yang diharapkan dari sang aktor. Dia bisa berpura-pura baik di luar meski punya hati yang kelam. Intinya semua yang terjadi di Pajufil hari ini akan terungkap, dan aku sendiri yang akan merobek topeng itu." Satu-satunya variabel yang perlu diwaspadai adalah Park Do-jin, sang Hunter S-Rank yang baru-baru ini bergabung dengan Guild Reaper. Dengan keberadaan Do-jin di sisi Lee Min-sung, tentunya telah membuat Baek Mi-ho sedikit khawatir. Namun mengingat jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, ia masih memiliki dukungan dari Asosiasi Hunter. Akhirnya Baek Mi-ho telah membulatkan tekad untuk melanjutkan misi rahasianya, lalu mereka semua langsung bersiap mengambil perlengkapan masing-masing untuk memulai operasi penaklukan Dungeon Field Paju. Cerita kemudian mundur sejenak ke beberapa hari yang lalu, memperlihatkan Lee Min-sung dan Do-jin yang sedang berbincang. Yang mana dengan bergabungnya Do-jin ke Guild Reaper, hal itu telah membuat Lee Min-sung bisa tersenyum lega, tapi ia tidak menyangka kalau Do-jin sudah tumbuh sedewasa ini hanya dalam waktu singkat. Do-jin kemudian menjelaskan, sebelumnya ia hanya memilih tubuh anak kecil untuk bertahan hidup. Tapi karena sekarang ia sudah mendapatkan kembali kekuatannya, maka penampilan tidak lagi penting baginya. Kemudian begitu Lee Min-sung bertanya kenapa harus memakai nama Park Do-jin dan apa rencananya dengan menjadi seorang hunter. Lantas Do-jin pun menjawab nama itu dipilih untuk kepentingan aktivitas publik di masa depan. Sementara status hunter hanyalah langkah strategis untuk mempermudah aktivitas tersebut. Saat percakapan itu menjadi lebih serius, di mana Lee Min-sung mulai membahas soal dampak dari insiden bandara yang menimbulkan banyak korban, hingga membuat Asosiasi Hunter menargetkan dirinya dengan alasan kekacauan publik. Do-jin kemudian menyarankan kepada Lee Min-sung agar jangan terlalu mengkhawatirkan hal itu. Lagi pula tujuannya bergabung dengan Guild Reaper adalah untuk mencegah Asosiasi Hunter dapat menemukan sesuatu soal pabrik Stardust di Field Paju. Ia berniat mengubah semua hunter yang terlibat menjadi pengikutnya, sehingga takkan ada yang bisa mereka temukan di sana. Mengesampingkan soal keberadaan pabrik di Field Paju, Lee Min-sung kemudian ingin menanyakan kepada Do-jin, apakah Do-jin sekarang sudah cukup kuat untuk mengalahkan Lim Tae-ju yang merupakan seorang S-rank? Lalu begitu Do-jin menjawab dengan penuh keyakinan bahwa ia pasti bisa mengalahkan Lim Tae-ju dan menepati janjinya. Senyum seringai langsung merekah di bibir Lee Min-sung, ia tak sabar menantikan kematian Lim Tae-ju. Sementara itu di sisi Wo Jin-chul yang sedang duduk di ruangannya, memikirkan soal penyerangan Paju Field yang akan segera dimulai. Kegelisahan terus menghantuinya sejak rencana penaklukan Dungeon Field Paju disusun. Sebab tujuan utama penaklukan ini adalah untuk menemukan bukti konkret atas keterlibatan Lee Min-sung dan pabrik Stardust. Dengan komposisi hunter yang diturunkan, dan dengan keterlibatan Baek Mi-ho dari Guild White Tiger,
Wo Jinchul pikir seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terlebih lagi mereka juga memiliki Choi Jong-in dan Hunter S rank lain yang bersiaga dalam keadaan darurat. Namun berhubung ada satu hal yang berada di luar perhitungannya, yaitu kemunculan Hunter S rank baru yang langsung bergabung dengan Guild Reaper tepat sebelum operasi dimulai. Variabel itulah yang kini mengganggu pikiran Wo Jinchul, karena ia merasa situasi ini seolah berjalan lancar di pihak Lee Min Sung. Ditambah lagi setelah ia menerima laporan bahwa Suho juga dikirim sebagai seorang penambang. Entah itu kebetulan atau tidak, Wo Jinchul masih tidak yakin apakah menyetujui keterlibatan Suho adalah pilihan yang tepat. Scene kemudian kembali berganti ke Dungeon Field Paju, di mana monster-monster mulai menyerang dengan menyemburkan napas api ke arah para hunter di garis depan. Bahkan meski para tanker sudah berusaha menahan serangan menggunakan perisai mereka, nyatanya mereka takkan mampu bertahan lebih lama. Hingga sampailah ketika Baek Miho maju ke depan untuk menghajar monster itu hanya dengan tinjunya. Seketika monster itu langsung tumbang memuntahkan darah. Lalu Baek Miho juga segera bergerak menghindari serangan monster lain, yang kemudian ia lanjutkan dengan melesat cepat ke arah monster itu, untuk melancarkan serangan balasan menggunakan tinju yang mampu menumbangkan lawan hanya dalam hitungan detik. Sementara ketika ancaman di tempat itu berhasil disingkirkan oleh Baek Miho, tatapan matanya langsung melirik ke arah Lee Min Sung yang masih berdiri santai sambil menghisap rokok, seolah dia sengaja tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan. Namun ketika fokus Baek Miho teralihkan pada Lee Min Sung, hingga ia tidak menyadari kedatangan monster yang bergerak untuk menyerangnya. Untungnya Baek Miho masih terselamatkan berkat bantuan Dojin, yang mampu menghempaskan monster itu hanya dengan satu gerakan ringan. Lalu saat mendengar Dojin yang mengatakan, sebaiknya kau jangan lengah Hunter Baek Miho. Di dalam benaknya Baek Miho bergumam, dia mampu mengalahkan salamander dalam sekali serang tanpa usaha apapun. Kukira Hunter Park Dojin hanyalah seorang pemula yang kebetulan awakening sebagai S-Rank. Tapi perbedaan kekuatannya benar-benar berada di level yang mengerikan. Bahkan ketika Dojin mulai turun tangan untuk menghadapi para salamander yang tersisa, dalam sekejap, Dojin bisa menghabisi semua musuh tanpa perlu bergeser dari tempatnya berdiri. Setelah melihat masalah di area ini berakhir lebih cepat dari dugaan, secara tidak langsung hal itu jadi membuat Baek Miho merasakan ada sesuatu yang tidak masuk akal, sebab jumlah monster di sini terlihat lebih sedikit dari biasanya. Namun Lee Min Sung segera menjelaskan bahwa Guild Reaper sudah biasa mengurus jumlah monster di Dungeon Field yang mereka miliki. Jadi itulah sebabnya tidak ada ancaman yang akan membahayakan warga. Mendengar hal itu, Baek Miho masih menolak untuk percaya begitu saja dan kembali bergumam. Mengatur populasi monster, dia bilang. Sebagian besar guild tidak akan bertindak sejauh itu, jadi tidak mungkin mereka memasuki Dungeon Field setiap hari tanpa alasan tersembunyi. Kemudian ketika Lee Min Sung menunjukkan arah menuju ke ruangan bos di depan, di balik senyumannya terbesit pikiran licik saat ia bergumam. Carilah sepuas yang kalian mau dan tangkap aku kalau kalian bisa. Para iblis sudah melenyapkan pabrik dan telah bersembunyi di bagian terdalam Dungeon Field ini. Jadi jika kau ingin menemukan jejak pabrik, atau bahkan meninggalkan tempat ini dengan pikiran yang masih waras, keduanya takkan mungkin kau dapatkan. Di tempat lain yang jauh di dalam Dungeon Field, terlihat para iblis yang bersembunyi bersama beberapa manusia yang tidak berdaya seperti benda mati. Namun tepat ketika Murmu baru saja mengatakan sayang sekali kita tidak bisa menemui sang utusan, padahal ada banyak Stardust yang sudah dibuat sekarang. Tanpa disadari oleh iblis Murmu dan iblis lainnya, ternyata dari luar ruangan itu terlihat Suho dan Beru yang berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. Lalu begitu Suho membuka pintunya, mengejutkan semua iblis yang ada di sana. Tanpa perlu basa-basi, Suho langsung melesat melancarkan serangan kejutan ke kepala Murmu, hingga kepala iblis itu terpisah dari tubuhnya dan menggelinding di lantai melewati para iblis lain. Melihat kejadian itu, Beru kemudian mengungkapkan kekagumannya terhadap Suho dengan berkata, "Luar biasa monark muda, kau menebas kepala iblis dalam sekali serang. Sepertinya pelatihan dengan si reptil itu memang berguna." Namun begitu pandangan Suho tertuju pada orang-orang yang tidak memiliki kesadaran di sampingnya, dan keberadaan mereka menguatkan dugaan Suho bahwa memang benar ada pabrik Stardust di sini. Tiba-tiba Suho dikejutkan oleh Murmu yang masih bisa bicara, meski kepalanya sudah terpenggal. "Pria bertopeng hitam, tak kusangka orang yang menghalangi rencana besar sang utusan akan muncul di sini." Kepala Murmu yang tergeletak di lantai kemudian mulai bertransformasi menjadi sesosok makhluk mengerikan, dengan wujud yang lebih besar melampaui bentuk awalnya. Tapi di hadapan perubahan itu, Suho tetap berdiri tanpa gentar sedikit pun. Seolah ia telah memahami pertarungan ini bukan lagi soal menang atau kalah, melainkan untuk menyingkap rahasia yang tersembunyi di balik semua kekacauan di Dungeon Field Paju. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.